Mau tidak mau kita sedang berjalan menuju Allah. Makanya orang meninggal kita bilang apa? Innalillahi. Maknanya apa itu? Dia kembali ke Allah. Kita mau kemana ini? Perhatikan ibu-ibu, hidup kita tidak ubahnya seperti airport. Ngapain ibu ke airport? Pergi dan pulang. Nginep nggak di sana? Berapa lama ibu-ibu di airport? Cuma 2 jam, 3 jam. Ya bu? Kita di airport paling banter 2 jam, 3 jam. Bahkan ada yang 1 jam. Ya. Kenapa? Hidup kita seperti itu. Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sementara umur kita di dunia cuman 60-70 tahun. Yang lebih daripada itu nggak banyak. Ya bu, maknanya apa? Hidup kita cuma kira-kira 1 jam setengah 2 jam. Persis di airport. Ya bu, kita pergi. Ibu ketika ke airport, jelas nggak tujuan ibu mau kemana? Kalau ibu nggak jelas tujuannya, terus naik pesawat yang bukan yang ibu tuju, ya nyasar. Atau malah nggak boleh, pesawatnya beda itu tiketnya. Ya bu. Nah, kita ini mau kemana bu? Menghadap Allah. Jelas itu. Kita menuju Allah ini, mau tidak mau. Dari detik, menit, jam, hari. Setiap hari berkurang jatah kita hidup ini. Berkurang. Ibu bertambah atau berkurang jatah hidupnya? Berkurang terus nih. Semakin maju semakin berkurang. Lah kok diulang tahunin? Diulang tahunin kenapa? Wong umurmu kurang kok diulang tahunin untuk apa itu? Bukan. Justru lalai itu. Ya bu, buat apa diulang tahunin? Wong umur kita berkurang kok. Bu, kalau ibu punya uang, taruhlah 1 juta. Uang itu hilang. Ibu bilang sama teman-temannya, alhamdulillah duitku hilang 1 juta. Orang kayak gini waras nggak? Padahal duit bisa dicari. Lah umur itu sudah hilang, nggak mungkin kembali. Coba ibu-ibu yang tua-tua itu kepingin lagi muda seperti itu kan? Tapi udah nggak bisa. Ya bu, makanya ini harus disadari betul. Kata Hasan al-Basri, ya ibna Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Ya, wahai manusia, wahai anak Adam, kamu hanyalah kumpulan dari hari. Setiap harimu lepas, jatahmu berkurang. Ya bu. Makanya jangan bilang umur saya nambah. Yang terjadi apa bu? Hakikatnya apa? Berkurang. Nah, barakallahu memang nambah angkanya, tapi hakikatnya berkurang untuk terus berjalan menuju Allah. Kita akan menghadap Allah dan akan dihisab oleh Allah. Terus bawa apa ibu? Bawa apa ibu? Apa yang ibu banggakan selama ini di dunia? Apa yang kita banggakan selama ini di dunia? Tuh anakku pintar, udah masuk UI, juara 1. Ya bu, dapat olimpiade. Bahkan dia ikut dalam olimpiade matematika tingkat internasional. Bu, apa itu ibu yang akan bawa menghadap Allah? Gak ada gunanya. Ya bu, tuh saya suamiku ganteng, ya, hartanya melimpah, orangnya masya Allah, ya bu. Tapi tahu-tahu kawin lagi. Ya bu, yang dibanggain, ya begitu. Ya bu, bu kira-kira ibu menghadap Allah bawa apa ini? Hah? Hasil amal dari ilmu yang mendorong ke amal, hasilnya itu ibu bawa menghadap Allah. Ya. Makanya ibu sekalian, saya akan membahas tentang mengapa kok orang menyimpang. Kan harusnya dia berilmu dan beramal, ya kan? Untuk itu harus sudah usaha. Gak bisa seorang ulama lahir anaknya ulama, gak ada cerita. Iya bu, harus apa? Harus berusaha. Makanya ibu-ibu jangan memanjakan anaknya dengan harta, dengan kekayaan. Ya, dorong anakmu untuk menguasai ilmu. Supaya dia jadi alim. Sehingga dia jadi amil, menjalankan ilmunya itu. Karena itu yang akan bermanfaat buat kita semuanya. Ya bu ya.
Nah pertanyaannya, mengapa ada orang kok dia sudah tahu ilmunya tapi nggak mengamalkan? Nyimpang dia kan? Imma nyimpangnya ngikuti pola Yahudi atau nyimpangnya ngikuti pola Nasara. Mau beramal tanpa ilmu. Bu, kehidupan umat ini mana yang lebih banyak? Yang ngikuti jalan yang lurus atau ngikuti jalan yang bengkok-bengkok ini? Yang bengkok-bengkok lebih banyak. Kenapa itu? Mengapa itu Ibu? Al-Imam Ghazali rahimahullah mendalami itu. Kita ini sekarang sedang berjalan menuju Allah. Tetapi di kanan dan kiri jalan itu ada penyeru-penyeru mengajak kita untuk ikuti mereka. Yang kalau bahasa Rasulullah, yang ke kanan dan ke kiri ini penyeru-penyeru ngajak ke neraka jahanam. Ya Bu. Sementara kita sedang berjalan menuju Allah ini, ada penyeru, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Baik kelompok yang sebelah kanan maupun sebelah kiri ini ngajak ke jahanam ini. Ngikuti pola Yahudi atau ngikuti pola Nasara. Dan Rasulullah SAW sudah memperkirakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh qalu al-yahud wan nasara qala faman. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sudah memperkirakan, kalian umat Islam akan mengikuti jejak umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah. Kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian pun ikut masuk lubang biawak. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka umat terdahulu itu yang diikuti oleh umat Islam? Apakah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ibu lihat kehidupan umat sekarang. Guru-guru TK itu ngajarin apa sama anak-anak? Ini TK-TK Islam loh ini, saya nggak bicara di luar Islam ya. TK-TK Islam, ngajarin apa itu sama anak-anak? Nyanyi sama tepuk tangan. Tepuk tangan itu apa itu? Panggil setan. Wa makana salatum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Itu perilaku jahiliyah dulu. Cara ibadah mereka di depan Ka'bah bersiul-siul dan tepuk tangan. Kok guru-guru kita ngajarin tepuk tangan? Itu ngikutin siapa? Ngikutin apa? Makanya tepuk tangan adanya di gereja, nggak ada di masjid tepuk tangan. Adanya di gereja. Ngikutin siapa itu? Nah, barakallahu. Ini realitas umat kita ini. Kata Nabi, kalian akan ikuti jejak mereka ini. Yang Yahudi maupun yang Nasara diikuti polanya. Dan kita jangan ikuti pola mereka ini. Ya, makanya guru-guru TK itu anak-anaknya diajari nyanyi aja. Astagfirullahaladzim. Mau jadi penyanyi itu anak-anak. Ya, ajarkan hafalan Quran, ajarkan tauhid, ajarkan perilaku-perilaku yang baik. Ajak anak-anak itu ke rumah sakit, kunjungin orang sakit, doakan mereka. Sekaligus minta doa dari mereka. Biar mereka kenal tuh orang sakit. Nanti kalau kamu sakit, nanti seperti itu. Bukan cuma di kelas terus. Kenalkan anak-anak untuk berkunjung ke orang miskin. Lihat itu orang-orang cacat. Lihat itu orang yang gak mampu. Lihat orang yang sudah gak berdaya. Lihat orang-orang tua itu. Biar mereka punya perasaan, kasih sayang kepada yang lain. Bukan cuma di kelas terus. Ini banyak yang salah. Bahkan kerjanya nyanyi melulu sama tepuk tangan. Kenapa? Guru itu nggak punya ilmu. Taunya cuma itu. Yang salah siapa? Yang ngajarin. Nah ini kan makanya kita harus ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Jangan ikuti pola Yahudi maupun Nasara. Ibu sekalian, pertama kali Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, yang dikenal dengan awal Muharram. Tanggal 10 Muharram, Rasulullah menyaksikan orang-orang Yahudi puasa. Rasul tanya, untuk apa kalian puasa? Oh, kami puasa karena hari ini Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah dari kerajaan Fir'aun dan pasukannya. Kata Rasulullah, kami umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah perintahkan seluruh orang Islam puasa 10 Muharram. Bu, nanti 10 Muharram puasa apa itu? Asyura, 10 Asyura. Nanti orang Syiah beda lagi. Mereka mukul-mukul badan, ya, teriak-teriak mukul apa, bahkan melukai diri. Ya Bu, meratapi kematian Imam Hussein. Itu bid'ah. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Justru kita diajarkan apa? Puasa. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hayatnya, beliau mengatakan,
kalau tahun depan saya hidup, saya akan puasa 9 dan 10 Muharram. Untuk apa? Menyelisih orang Yahudi. Oh, untuk apa? Menyelisih orang Yahudi. Subhanallah. Ya Bu ya. Nabi terakhir memang menekankan supaya kita menyelisihi ahlul kitab, Yahudi dan Nasara itu Ibu. Makanya kaum bapak-bapak disuruh apa oleh Rasulullah? A'ful liha wahfuz syarib. Khaliful Yahud wan Nasara. Ya, a'ful liha wahfuz syarib. Ya, kamu selisih itu orang Yahudi dan Nasara. Kamu selisih itu orang musyrikin. Untuk apa? Lepaskan jenggotmu, cukur kumismu. Ibu lihat orang-orang lelaki di jalan-jalan itu, kaum muslimin pada umumnya. Yang terjadi apa? Jenggotnya dicukur, kumisnya gede-gede begini. Ya kan? Menyalahi. Ya. Bu, kenapa orang laki harus pakai jenggot? Supaya nggak sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan nggak jenggotnya ya Bu ya. Ya Bu. Dan jangan lupa yang berjenggot itu romantis. Makanya cari yang berjenggot Ibu. Bu, Nabi itu berjenggot, sahabat berjenggot. Nabi-nabi pun berjenggot Ibu. Tahu nggak Ibu? Nabi berjenggot nggak? Hah? Di mana adanya itu coba? Hah? Di mana itu? Di dalam Al-Quran. Bukan sihir, Al-Quran. Al-Quran menyebutnya Nabi itu berjenggot. Coba lihat. Kalau nggak percaya lihat, ayo. Surat Toha. Temu Bu? 94. Ayat 94 surat Toha. Qala ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqula faraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Surat Toha ayat 94. Apa itu? Bacanya nggak semangat, ini pasti suaminya nggak berjenggot nih. Bacanya nggak semangat ya. Bu, ayat ini nyebut jenggot nggak? Nyebut Ibu. Nabi Harun itu berjenggot. Satu kali kami rombongan membawa rektor-rektor seluruh Indonesia berangkat haji. Ya Bu. Kemudian ada salah seorang rektor itu ditegur sama orang awam dari Lampung, bilang begini, Pak percuma hajinya kalau nggak pakai jenggot. Kagetlah rektor ini Bu. Dia rektor jurusannya bidangnya ekonomi dia. Akhirnya saya dipanggil bersama dengan dokter dari UIN. Saya ditanya gimana sebenarnya kedudukan jenggot. Kok saya ditegur sama orang Lampung itu keras banget. Karena dia bilang nggak sah hajinya kalau nggak pakai jenggot. Ya, kata dokter dari UIN itu, itu budaya aja jenggot itu, budaya Arab itu. Ya, Pak, kalau ngomong jangan sembarangan, saya bilang. Jenggot itu ada di Al-Quran. Mana mungkin jenggot ada di Al-Quran, kata dia. Kalau Bapak nggak tahu bukan berarti nggak ada kan? Iya kan? Kemudian saya bawakan ayat ini. Ya Bu ya. Meskipun orang awam dari Lampung itu berlebihan, nggak ada kaitan jenggot dengan sah tidaknya haji, berlebihan juga. Tapi kedudukan jenggot itu ada di dalam Al-Quran. Apalagi dalam hadis Nabi banyak sekali, dari riwayat Muslim ya banyak sekali. Ya udah, nggak perlu lah bahas jenggot di depan ibu-ibu kan, tapi biar ibu-ibu tahu, ya Bu ya, posisinya Rasulullah menyuruh kaum muslimin lelaki untuk berjenggot. Dan mencukur kumisnya, bisa cukur semuanya, bisa memotong sampai apa Bu? Di depan bibir. Ya Bu ya. Nah, barakallahu Ibu sekalian, itu sekedar contoh. Ya. Nah, barakallahu apalagi contoh yang lain?
Ya, kaum muslimin mengikuti pola orang-orang non muslim. Ya, Yahudi sama Nasara. Apalagi Ibu? Ya, dari penampilan. Tadi dari perbuatan sudah bentuknya apa? Tadi apa, Bu? Hah? Dari penampilan apa, Bu? Hah? Mengadakan peringatan hari ulang tahun, ngikutin Nasara. Ya. Nah, barakallahu apalagi Ibu? Libur hari Sabtu Minggu. Libur hari Sabtu Minggu. Harusnya liburnya hari apa, Ibu? Jumat, ya kan? Harusnya libur Jumat. Nah, ini ngikuti pola mereka. Kita sudah banyak keliru sini, Bu ya. Nah, makanya kata Nabi, jangan sampai kamu ikuti pola Yahudi dan Nasara. Meskipun kebanyakan orang jenisnya seperti itu. Oke, pertanyaannya tadi belum terjawab, Bu. Mengapa kok sebagian orang Islam menyimpang, ngikuti jejak Yahudi, ngikuti jejak Nasara? Imam Ghazali menganalisa itu. Mengapa orang menyimpang dari jalan Allah? Dalam kitabnya namanya Minhajul Abidin. Apa, Bu? Minhajul Abidin. Itu kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ya. Sudah ada terjemahnya, Bu, bahasa Indonesia. Kalau ada ingin baca, silakan, ada bahasa Indonesianya sudah. Apa analisa Imam Ghazali rahimahullah? Ada 4 penyebab mengapa manusia bergeser dari jalan Allah. Mengapa manusia berpaling dari jalan Allah. Ibu sekalian, di dalam surat Thaha ayat 123, tadi kan 94 ya. Lanjutkan dikit di ayat 123. Qala hbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Surat Thaha ayat 123. Penjelasan dari Allah kepada kita semuanya. Apa isinya, Ibu? Ayo, yang keras bacanya, Bu. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Iya, Bu ya. Di sini Allah menguatkan sejak Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini, Bu. Kalau diturunkan berarti dari atas ke bawah, dari surga ke bumi kan, Bu ya. Adanya kita-kita ini. Aslinya kita penduduk mana, Ibu? Penduduk surga aslinya kan? Karena ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh bapak ibu kita, mereka diusir oleh Allah. Berapa pelanggarannya, Ibu? Apa pelanggarannya? Mengerjakan satu larangan. Apa, Bu? Mengerjakan satu larangan, diusir dari surga ke bumi ini. Saya mau tanya sama ibu-ibu, berapa larangan Allah yang sudah kita langgar? Jangan bohong, tapi bohong. Ya, Bu, jangan bikin nangis ibumu, ayahmu, tapi bikin nangis. Ya, Bu. Bu, terlalu banyak dosa kita, Ibu. Ya, Bu ya. Subhanallah. Nah, janjimu tepati, tapi nggak ditepati. Ngomong yang benar, tapi ngomongnya nggak benar. Jangan dengki, tapi dengki. Ibu, berapa banyak ini yang kita lakukan ini, Ibu? Ini terjadi kenapa, Ibu? Karena hawa, nafsu, dan pengaruh setan pada diri kita ini. Ya, makanya semua penyimpangan yang terjadi itu pasti karena pengaruh setan. Makanya Allah ingatkan, turun kamu ke muka bumi ini, satu sama lain menjadi permusuhan. Perhatikan, kenapa ada musuhan suami sama istri? Kenapa ada musuhan saudara dengan saudara? Ya, Bu, antar keluarga, antar kampung, antar negara. Kok berantem, kok ribut, kok perang? Kenapa, Ibu? Itu ayatnya, Ibu. Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, mengikuti pengaruh setan. Makanya kalau kita ingin selamat, tidak terjadi keributan, tidak terjadi permusuhan, ngapain, Bu? Ikuti petunjuk Allah. Itu ayatnya. Maka barang siapa yang ikuti petunjuk Allah, dia tidak akan tersesat jalan. Berarti apa? Akan sampai ke tujuan. Dan dia tidak celaka nanti di akhirat. Jelas, Bu? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok ada orang-orang
yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, dia menyimpang. Ngikuti Yahudi tadi apa? Sama apa, Bu? Nasoro. Ngikut ke kanan maupun ke kiri. Kenapa itu? Tidak mengikuti jalan wasatiyah. Mengapa itu, Ibu? Kata Imam Ghazali ada 4. 1. Nggak ada papan tulis ya? Ya udah dicatat aja, Ibu. Apa, Bu? 1, saya berdiri aja supaya nggak ngantuk. 1, penyebabnya karena kelemahan diri kita sendiri. Ya, Bu? Karena apa, Bu? Kelemahan diri kita sendiri. Allah bilang apa, Ibu? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah jadikan jiwa kita ini bersih, suci, tidak melakukan dosa. Makanya Ibu lihat, anak bayi itu ketika lahir nggak ada pendusta, nggak ada anak bayi itu tukang bohong, ya Bu ya, nggak ada anak bayi itu nyimpang, nggak ada. Dia bersih. Kita semua seperti itu. Kenapa jadi pendusta? Kenapa jadi nggak benar? Ya Bu, awalnya dari dirinya sendiri. Ya, Allah berikan pada diri manusia ada potensi baik dan potensi tidak baik. Terus ngapain kita, Ibu? Ketika masih bayi nggak ada tanggungan, ya Bu, sampai balik. Balik itu perempuan ditandai dengan mens, lelaki ditandai dengan mimpi. Umur 15 tahun. Ya Bu ya. Nah, apabila terjadi masa balik begitu, maka mulai dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ya Bu. Nah, pada saat mulai bayi sampai dia balik itu, ini sangat tergantung dengan apa? Pendidikan siapa? Orang tua. Nah, mau dijadikan apa anak-anak itu? Dia lembaran putih. Tergantung orang tuanya untuk mendidik anak itu. Kata Allah, diberikan anak itu apa, Bu? 2 potensi. Potensi baik dan potensi buruk. Ngapain? Potensi baik itulah yang kita berdayakan. Kita didik anak kita supaya dia paham yang benar, dia berjalan di atas kebenaran. Potensi baik kita dorong. Kita kenalkan dia, jangan dusta, jangan suka marah, jangan kamu perilakunya nggak benar. Itu potensi negatif. Kita matikan itu, kita tutup pintunya itu. Tetapi yang terjadi, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kalau anak itu muncul dengan pribadi yang dia selalu dalam kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, beruntung dia. Tapi pakai apa itu? Pakai usaha enggak? Pakai usaha. Lewat apa, Ibu? Pendidikan orang tua pertama kali. Baru apa? Membentuk lingkungan. Baru apa? Sekolahan. Sampai yang lebih luas itu. Makanya orang tua wajib untuk mendidik anaknya yang benar. Ya Bu? Kemudian wajib membawa kepada lingkungan yang bagus supaya anaknya nggak rusak. Wajib menyekolahkan di sekolahan yang benar supaya anaknya tidak rusak. Ini sekarang sudah banyak rusak. Ya Bu ya? Dari 2 juta suami istri yang menikah di Indonesia, itu 10% bubar, cerai. Dari 2 juta kira-kira 200.000 yang cerai. Ibu, kenapa itu? Ada masalah itu kan. Setan mempengaruhi mereka sehingga terjadilah perpisahan. Makanya nanti pengaruhnya ke anak-anaknya. Ya Bu ya? Ke lingkungannya, omongan orang macam-macam. Nah ini makanya harus kita utuhkan bagaimana caranya. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.